Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam program Morning Call yang diinisiasi oleh Departemen Pelkes GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Stella Patipelohi, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang sedang studi S3 di UKDW Yogyakarta. Untuk mengawali pagi ini, kita akan beraktivitas. Ibu Bapak, kita akan bersama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk cintamu yang tak pernah berkesudahan, yang selalu ada pada kami. Terima kasih untuk kehidupan yang baru di pagi hari ini. Kami akan mulai mengawali sepanjang hari kami beraktivitas dengan tuntunan sabda-Mu Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu kami pahami, dan kiranya itu menjadi kekuatan kepada kami, di manakala kami menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, namun kami juga percaya akan selalu ada harapan. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibu Bapak dan Saudara, dalam hidup kita sering dipertemukan dengan dua hal yang kontras, dua hal yang berbeda atau dua hal yang berlawanan. Baik yang pada dirinya memang berbeda atau mungkin kitalah yang membuatnya berbeda. Misalnya bicara tentang antara hitam atau putih, bicara baik atau jahat, atau tentang laki-laki dan perempuan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita baca secara jelas berisi tentang ungkapan Paulus yang mengontraskan dua hal, yaitu antara latihan badani dan latihan rohani. Ungkapan Paulus ini sebenarnya berangkat dari pengalamannya yang pernah menyaksikan pertandingan-pertandingan Olimpiade kuno di Yunani. Antara lain seperti lari maraton, lempar lembing, gulat, dan lain-lain. Yang semuanya itu rasanya kita semua sepakat memerlukan latihan fisik atau badani yang tentu tidak mudah. Nah, orang yang mengikuti latihan badani tentu ia harus menempa dirinya dengan berbagai macam kedisiplinan, kesetiaan, konsisten agar fisiknya tetap kuat. Namun kemudian di sisi lain Ibu Bapak, Paulus juga berbicara tentang latihan rohani, yaitu ibadah yang sesungguhnya melampaui latihan badani tadi. Sebab selain memerlukan kedisiplinan, kesetiaan, konsisten, maka latihan rohani itu sesungguhnya juga membutuhkan pengorbanan berupa pengekangan diri, self-control, emosi, ego, pengosongan diri, yang pada semua hal yang dapat menggagalkan usaha kita dalam rangka mencapai pertumbuhan rohani yang kuat. Pertanyaannya kepada kita Ibu Bapak dan Saudara, kontras apa yang sebenarnya mau diperlihatkan Paulus dalam bacaan ini? Pertama, latihan badani kita tahu sekalipun itu berguna, tetapi ia terbatas. Karena
hanya mau memastikan bahwa tubuh fisik kita dapat terjamin sehat dan kita dijauhkan dari segala sakit penyakit. Sementara latihan rohani yang dikatakan berupa ibadah, ia bersifat kekal karena ia mengandung janji tentang hidup yang tidak hanya di hari ini, tapi tentang hidup yang akan datang. Kedua, latihan badani berupa olahraga secara fisik memang sangat berguna. Tetapi hal itu dilakukan hanya untuk membangun diri sendiri. Sebaliknya latihan rohani berupa ibadah, ia berguna karena ia membangun kehidupan persekutuan. Jadi ia tidak hanya membangun dirinya sendiri, tetapi membangun dalam lingkup yang lebih luas, yaitu persekutuan. Ibu, bapak, dan saudara, pertanyaannya adalah ibadah seperti apa yang mengandung janji dan yang membangun persekutuan? Pertanyaan ini mengingatkan kita pada lagu dalam pelengkap Kidung Jemaat yang berjudul Apalah Arti Ibadahmu. Kalau kita mendengar lagu itu, maka di bagian refrain kita akan mendengarkan lirik yang mengatakan ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Dan pertanyaan ini juga mengingatkan kita kembali pada penghayatan tentang ibadah dua sisi seperti dua sisi mata uang koin, yaitu ibadah ritual dan ibadah aktual sebagai dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Ibu, bapak, dan saudara, rasanya kedua jenis ibadah itu sejatinya mewakili dua aspek iman, yaitu mistik dan politik. Mistik itu adalah relasi kita yang intim dengan Tuhan, sementara politik mau berbicara mengenai panggilan orang beriman untuk melakukan transformasi atas hidup yang semakin lebih baik. Karena relasi intim dengan Tuhan saja tidak cukup, kan? Namun juga perlu dibarengi dengan relasi yang setia dengan sesama. Bukankah memang relasi yang penuh kebaikan dengan sesama itu mau menunjukkan relasi intim yang baik juga dengan Tuhan? Ibu, bapak, dan saudara, bagi Paulus, ibadah yang mengandung janji di hari ini dan di masa depan adalah ketika orang yang beribadah hidup akrab dengan Tuhan, tapi juga hidup yang berdampak dan bermakna bagi yang lain. Hidup yang berjuang dengan penuh cinta, hidup yang berbela rasa, solider, merengkuh yang rapuh, dan kehadiran yang nyata dalam kasih dan kesetiaan. Kita sama-sama mau belajar dari bacaan kita pagi hari ini. Kita diajak kembali menghayati latihan rohani untuk kita hidupi yang menjadi tujuan iman kita, yang sebetulnya itu juga bisa disebut sebagai sebuah spiritualitas. Namun ibu, bapak, spiritualitas yang kita pahami di sini hendaknya bukan dipahami sebagai aktivitas sepi individual, tetapi panggilan yang hadir secara nyata di tengah-tengah keresahan dunia. Jadi kalau kita tidak pernah merasa resah dan gelisah atas situasi hari ini, atas situasi dunia sekarang, maka kita perlu bertanya ulang pada diri kita, latihan rohani atau spiritualitas macam apa yang sedang kita hidupi? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang selalu merasa resah, merasa gelisah,
dengan penderitaan dunia. Dan inilah yang ingin dimaksudkan oleh Paulus, bahwa ibadah itu mengandung janji hidup di hari ini dan hidup yang akan datang. Selamat melakukan ibadah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjalani hidup dengan seimbang. Tidak hanya ibadah ritual dan hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dan relasi yang baik dengan sesama kami. Biarlah dalam hidup ini kami tetap ingin berjuang, konsisten, melakukan latihan rohani dengan ibadah sejati yang berkenan kepada Tuhan, dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan solider terhadap yang lain. Dan kiranya Tuhanlah yang menuntun kami agar kami setia dalam firman-Mu ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hidup di hari baru, di hari berkat pemberian Tuhan. Biarlah hari ini kami jalani bersama dengan Engkau. Kami menjalani ibadah aktual kami dalam relasi yang baik bersama dengan sesama kami. Pimpinlah kami Bapa, memasuki hari ini dengan penyertaan-Mu. Kami akan beraktivitas, kami akan bekerja, kami yang belajar, bahkan kami yang melakukan kegiatan apapun. Kiranya menjadi berkat dan berkenan kepada Tuhan. Berikanlah kami kemampuan ya Bapa, kekuatan untuk kami menjalani kehidupan yang tidak selalu pasti, kehidupan yang tidak selalu baik, tapi kami percaya penyertaan-Mu ada kepada kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, persekutuan kami dimanapun berada, jemaat-jemaat Tuhan, gereja-Mu dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya. Tuhan memberkati mereka. Yang sakit dan dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan. Yang berduka Tuhan hiburkan setiap mereka. Yang tertindas dan hidup dalam ketidakadilan Tuhan juga menuntun dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk situasi saat ini di mana kami masih bergumul dalam keadaan pandemi. Kiranya Tuhan menolong dan mengasihani kami Bapa. Bangsa ini, pemerintah dengan segala kerja dan upaya untuk menghadirkan kebaikan dan pemulihan situasi. Tuhan menolong, memberikan hikmat dan kekuatan kepada mereka. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tuntun, berikan sejahtera, semangat, dan sukacita. Kiranya itu menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.